Berbicara mengenai perpajakan di Indonesia, sudah tentu cakupan bahasannya akan sangat meluas. Namun, dalam video kali ini, pokok bahasannya hanya dikerucutkan pada dua tema besar, yakni objek dan cara pengenaan pajak dan tuntutan dalam pemungutan pajak. Oke, wait. Ada yang kurang gak sih? Pada ngerasa gak? Iya, kita belum perkenalan guys. Jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa tahu setelah kalian nonton video presentasi ini, kalian jadi sayang deh sama kelompok 5. Ya nggak? Ya dong, masa enggak? Oke, let's go! Action! Oke, cukup. Saatnya kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Pengertian objek pajak. Menurut J.K. Rosengart dalam buku Property, Tax Reform in Developing Countries mendefinisikan objek pajak sebagai harta yang terutang pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Atas objek pajak ada berbagai tata cara pemungutan pajak. Tata cara itu dapat dilakukan berdasarkan stelsel berikut. A. Stelsel nyata. Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. B. Stelsel anggapan. Dalam stelsel, anggapan pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hal ini. Dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan, penerimaan atau pendapatan oleh wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan atau pendapatan wajib pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang. C. Stelsel campuran. Dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangan pajak. Objek pajak tersebut adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Penghasilan kategori ini dapat berupa bunga obligasi dan surat utang negara maupun bunga simpanan. 2. Penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Pada dasarnya, beberapa instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal dikenakan pajak final. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta. Unsur harta yang dimaksudkan dapat berupa properti seperti sewa dan jual tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, serta usaha real estate. 5. Penghasilan tertentu lainnya. Peraturan yang mengatur objek pajak. Objek pajak diatur dalam peraturan dan undang-undang yang mengatur urusan perpajakan, diantaranya yaitu 1. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 3. Peraturan Dirjen Nomor 16 per 2016 tentang pedoman teknis, tata cara pemotongan, penyorotan, dan pelaporan pajak penghasilan. 4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak dan Bangunan. 5. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 6. PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan lembaga pengelola investasi dan entitas yang dimilikinya. Unsur asing dalam objek pajak. 1. Objek pajak yang berada di luar negeri atau luar wilayah Indonesia namun dimiliki oleh subjek pajak dalam negeri. 2. Objek pajak yang berada di dalam negeri namun dimiliki subjek pajak asing. Tantangan pemungutan pajak. Peran vital pemungutan pajak harus berhadapan dengan realita masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Sebagai perbandingan, bahwa dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya sebesar 22 juta. Padahal, dengan asumsi penghasilan tidak kena pajak sebesar 24,3 juta per tahun, jumlah yang bisa terjaring akan lebih dari itu. Adapun jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 22 juta orang tersebut di tahun 2011 menanggung kontribusi penerimaan sebesar 200 triliun yang dialokasi untuk fasilitas umum yang dinikmati kurang lebih 218 juta jiwa lainnya. Terkadang masyarakat banyak yang belum memiliki NPWP bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan. Selain beberapa hal yang saya sebutkan tadi, kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat dengan pembayar pajak dan pemerintah selaku membuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Ini yang menjadi tantangan pemungutan pajak. Kesimpulan, saat memasuki usia produktif dan mulai bekerja sebagai pegawai atau karyawan, ada baiknya kita memahami seluk-beluk mengenai perpajakan. Sebab, sebagian dari penghasilan yang kita miliki akan dikenakan pajak. Tidak hanya penghasilan, bentuk aset atau harta lain yang kita miliki juga dapat dikenakan pajak maupun bebas pajak. Sebagai warga negara yang baik dan mendukung pembangunan negara, kita perlu taat membayar pajak. Oke, sekian presentasi kami. Semoga materi yang kami bawakan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan penyalahgunaan kata, kami mohon maaf ya. Kami kelompok 5, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa.